Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya channel Bidan Papuma Sumberjo? Semoga semuanya saya doakan baik-baik saja, makin sehat, panjang umur, murah rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini channel Bidan Papuma Sumberjo akan membahas tentang manusia yang bermanfaat di sisa umurnya. Hadirin rahimakumullah, saya senang sekali bisa hadir dan memberikan video terbaik saya untuk Anda semua. Jika seseorang bertanya kepada kita tentang siapa orang-orang terbaik, tentu kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menyebutkan kelompok orang-orang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis beliau sebagai berikut. Pertama, orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW tidak saja menganjurkan kita belajar Al-Quran, tetapi juga mendorong siapa saja supaya mau mengajarkannya kepada orang lain. Artinya seseorang sesungguhnya tidak cukup jika hanya berhenti pada belajar Al-Quran, ia sebaiknya juga mengajarkannya kepada orang lain setelah cukup. Manusia bermanfaat bisa mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa sedekah dengan senyuman, bisa sedekah dengan tenaga. Itulah orang-orang yang sangat bermanfaat. Lanjut ya teman-teman, tadi ada pasien lagi telepon. Lanjut ya, hadis yang kedua. Khairukum lahlihi wa ana khairukum lahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan suri tauladan sebagaimana sebaiknya seorang suami terhadap bersikap kepada keluarganya. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Ini artinya untuk menjadi suami yang baik kita bisa mengikuti beliau. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang suami banyak melayani keluarga seperti menyelesaikan urusan-urusan keluarga. Tausiah bertajuk manusia yang bermanfaat itu mengutip sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. HR Ahmad. Saudaraku, menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ujar penyuluh kecamatan Kemayoran ini. Setiap muslim diperintahkan untuk menjadikan dirinya bermanfaat bagi makhluk yang lain. Manfaat itu kelak akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an Al-Isra ayat 7.
Guna mendapatkan kebaikan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain harus disertai keikhlasan. Ikhlas beramal adalah salah satu kunci diterimanya amalan kita. Ikhlas beramal itulah yang menjadi moto Kementerian Agama. Ikhlas dimaknai bahwa amalan yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seorang muslim juga hendaknya tidak merusak alam, mengacau. Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 68 yang menyatakan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk berbuat kerusakan, dan sebaliknya diperintahkan berdoa agar menjadi manusia yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, manusia mana yang tidak menginginkan menjadi baik, apalagi jika bisa dikatakan menjadi sebaik-baik manusia. Masya Allah, ingin rasanya kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, bukan hanya di mata manusia, tapi lebih dari itu menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah dan Nabi-Nya. Andai label sebaik-baik manusia itu bisa dibeli, maka tentu saja orang-orang berharta akan lebih dulu mendapatkan predikat sebaik-baik manusia itu. Tapi bersyukurlah kita terlahir sebagai orang muslim yang mukmin, karena rupanya untuk mendapatkan titel sebaik-baik manusia itu tak perlulah merogoh kocek yang banyak, tapi perlu perjuangan yang besar dan keimanan yang kuat. Menurut Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia, maka bisa diperhatikan beberapa sabdanya berikut ini. Pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini seperti disebut dalam hadis Nabi SAW, khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. HR Bukhari nomor 5027, nomor 5027 maksud saya. Inna khiyarakum ahasinukum ahlaqqa. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. HR Bukhari nomor 6035. Khairukum mayyurja khairukum wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. HR At-Tirmizi nomor 2263. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. HR At-Tirmizi nomor 3895. Fakhiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Maka sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang paling dalam Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. HR Bukhari nomor 3374. Begitu banyak hadis-hadis yang kita bisa terapkan setiap hari. Khiyarukum adwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling panjang usianya dan paling baik amalannya. HR Ahmad 2/235 dan 2/403.
Ulaika khiyaru ibadillahi indallahi yaumal qiyamatil mufunal mutibun. Mereka adalah para hamba pilihan di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik. HR Ahmad 6/268. Semua adalah pilihan, termasuk hidup ini juga pilihan. Semua ada di tangan kita dengan cara apa kita mau menjadi sebaik-baik manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dalam beberapa hadisnya di atas. Silahkan tinggal pilih kita mau menjadi sebaik-baik manusia dengan cara mengamalkan ibadah dan amal apa. Semua sekali lagi tergantung pada kita. Bisa jadi kita bukan orang yang berpengaruh, bisa jadi kita berpendidikan rendah, berekonomi lemah, dan tak banyak pengikut serta pengaruh. Namun ketika kita bisa memberi banyak manfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita termasuk dalam kelompok sebaik-baik manusia seperti dijelaskan dalam hadis-hadis di atas. Berikut info dari Bidan Papuma Sumberjo. Jika bermanfaat, like, share, and comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.